Dikritik Ibas, Jokowi langsung merespon melanjutkan 34 proyek yang mangkrak di era SBY. Ketua fraksi Partai Demokrat DPR RI yaitu Ibas Baskoro Yudhoyono menyoroti kondisi Indonesia terkini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ia menyinggung kondisi perekonomian Indonesia pernah terus meningkat pada waktu dipimpin oleh era Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu menjabat Presiden Republik Indonesia tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Bahkan menurutnya, persentase tingkat kemiskinan dan pengangguran pada waktu era SBY menjabat terjaga. Dan dia mengatakan ketika dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun, ekonomi Indonesia meroket, APBN kita meningkat, utang dan defisit juga terjaga, kata Ibas di hadapan anggota fraksi Partai Demokrat DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Dan Jokowi juga merespon kritikan SBY, kritikan Ibas, dan segala kritikan dengan kerja karena Jokowi akan melanjutkan 34 proyek yang mangkrak di era SBY, seperti juga Hambalang, juga melanjutkan pembangunan Hambalang sebagai pusat pelatihan dan olahraga nasional. Presiden Jokowi juga melanjutkan ke 34 proyek yang mangkrak di era SBY. Itu terbukti Presiden Joko Widodo telah mengizinkan agar proyek ke-34 proyek yang mangkrak di era SBY agar dilanjutkan. Namun izin tersebut, Pak Jokowi memberikan syarat proses hukum yang mewarnai ke-34 proyek tersebut telah selesai. Selain itu, ke-34 proyek listrik mangkrak harus dilaksanakan secara berkualitas. Memang pada waktu Jokowi menjabat sebagai presiden, pembangunan infrastruktur dikebut mulai Sabang sampai Merauke, dan juga melanjutkan proyek-proyek yang digagas presiden terdahulunya, dan sekarang ini juga akan melanjutkan proyek-proyek yang mangkrak di presiden sebelum Jokowi. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dikritik Ibas, Jokowi lanjutkan 34 proyek listrik mangkrak di era SBY. Ketua fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyoroti kondisi Indonesia terkini di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menyinggung kondisi perekonomian Indonesia pernah terus meningkat saat ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono SBY menjabat sebagai Presiden RI pada tahun 2004 sampai dengan 2014. Bahkan menurutnya, persentase tingkat kemiskinan dan pengangguran di era SBY terjaga. Alhamdulillah, kita pernah membuat itu ketika zaman mentor kita Pak SBY selama 10 tahun. Ekonomi kita meroket, APBN kita meningkat, utang dan defisit kita terjaga, kata Ibas di hadapan anggota fraksi Partai Demokrat DPR RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2020. Jokowi juga merespon kritikan tersebut dengan kerja dan membangun kembali Hambalang. Dan pemerintah akan juga melanjutkan 34 proyek listrik mangkrak peninggalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Joko Widodo telah mengizinkan agar proyek tersebut kembali dilanjutkan. Namun izin tersebut dia memberikan dengan syarat proses hukum yang sempat mewarnai pelaksanaan ke-34 proyek listrik tersebut beres atau selesai. Selain itu, kelanjutan proyek tersebut nantinya dilaksanakan secara berkualitas, bukan asal-asalan. Pasalnya, Jokowi tidak ingin saat proyek listrik tersebut selesai, kapasitas produksinya hanya mencapai 30% sampai 40% saja. Jadi jangan sampai diteruskan. Kalau hanya nanti itu dilakukan untuk menutupi masalah, saya tidak mau. Katanya seperti dikutip konten dari setkap.co.id Minggu. Audit BPKB beberapa waktu lalu menunjukkan 34 proyek listrik era SBY mangkrak. Berdasarkan data tersebut, jumlah uang negara yang sudah dikeluarkan untuk pelaksanaan proyek itu mencapai 4,94 triliun. Yang disayangkan, uang negara yang sudah keluar tidak sebanding dengan hasil yang didapat. Pasalnya, mega proyek listrik itu sampai saat ini belum selesai juga.
Bahkan ada 12 proyek yang dipastikan pemerintah tidak bisa dilanjutkan lagi. Bila pemerintah mau meneruskan proyek yang belum selesai hingga beroperasi lagi, Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, mengatakan pemerintah harus mengeluarkan anggaran tambahan 4,69 triliun sampai dengan 7,25 triliun lagi.